lihat si cerita tadi 50 tahun itu aja udah mau nangis sih, karena posisi usaha saya tuh udah baru 3 tahun ini kayak di mana utara, tapi saya nggak aktif, hanya ikut di grup aja di WA. Saya mau tanya dengan Bro Kevin, bumbunya udah go internasional ya? Iya. Ya, saya mau tanya, itu kan apa khawatir nggak untuk contek atau ada saingan? Apakah itu diaktifkan juga? Itu, terima kasih Pak. Maksudnya gimana Pak diaktifkan? Bumbunya diaktifkan. Oh, cipta. Iya. Thank you Kak pertanyaannya. Dulu belum perkenalkan diri nama. Oh iya. Nggak belum tahu bisnis udah tadi. Bisnisnya. Oh, bisnisnya saya di konveksi, bikin kaos, seragam, dan promosi. Oke. Pak, karena Bapak mau tanya apa Pak? Oh iya. Karena paten kan sudah tahun 90-an Pak. Oh, Ya, Bapak Ibu semua jangan lupa mematenkan produk Anda. Ya, udah banyak kejadian. Saya udah pernah ngundang juga orang-orang yang hebat di bidang aki. Dia bilang apa? Nanti kalau udah bagus merek kita, terus kita lupa patenin, kita bisa diserobot merek kita. Contoh nih ya, sambal belibis itu yang banyak ponakannya sendiri loh, ya. Bapak Ibu kalau udah bagus, udah berulang keras, tolong ingat-ingat dipatenkan hak ciptanya. Udah banyak teman-teman yang bisa bantuin kok di komunitas kita juga, ya. Jadi hak paten pertama penting banget. Kedua, pertanyaan kedua, takut nggak untuk dicontek? Jangan pernah takut Pak. Di awal tadi sudah ngomong, jadi pengusaha jangan jadi orang penakut. Kalau saya penakut, ngapain saya begitu? Tapi keberanian tambahin terus Pak. Jangan bangun kita punya ketakutan sehingga sampai setinggi langit. Kita nggak bisa menjaga apa-apa. Harus ada mental berani. Caranya berani gimana? Ya kok, gabung dengan komunitas-komunitas. Mereka bisa kasih inputan, kasih masukan. Semoga menjawab lagi. Thank you. Oke, terima kasih tepuk tangan. Yang kedua, oke. Saya bisnisnya lebih Quran. Saya mau nanya, walaupun saya belum ada bisnis di bidang makanan, cuman siapa tahu ada di sini teman-teman UMKM yang punya mimpi ingin makanannya itu dieksporkan ke luar negeri. Nah itu kira-kira gimana sih tahapan-tahapannya, bisa di-sharing nggak kira-kira ya? Terima kasih. Thank you. Kalau dibuka dimakan kurang renyah, betul ya? Kacang ini. Saya keluarin kacang ini, masukin aluminium foil supaya mereka tahan lama. Ya. Iya. Oke. Tahapan-tahapan ketika kita mau melakukan ekspor. Jujur, begitu bikin jari ini, nggak tahu cara-cara bagaimana ekspor. Tapi saya punya teman, balik lagi ya, ini manfaat komunitas. Jadi alami. Saya punya teman, saya telepon dia itu anak pendeta di gereja saya. Saya bilang, dia tinggal di Australia, udah married di sana dan punya restoran. Om punya bumbu nih, aduh om gimana ya om, saya juga nggak tahu nih caranya nih. Tapi tahu nggak, ibu-bapak semua, yang namanya Tuhan tuh bekerja. Besokannya dia terima email dari PT Gurita. PT Gurita itu eksportir yang bisa mengekspor produk kita. Tidak perlu sampai punya surat izin, macam-macam. Nggak perlu surat izin. Melalui PT Gurita itu langsung diantar ke depan pintu pembeli. Bayangin. Akhirnya, terus saya tanya bagaimana caranya? Oh, kamu masukin aja pesanan dia. Dia pakai sistem WA Bapak Ibu. Jadi tawarin apapun ke teman-temannya via WA. Kumpulin itu. Saya benar-benar amazing banget. Waktu itu pernah sampai pas lagi COVID, lagi pandemi, puluhan ribu dalam tempo 10 hari.
Itu semua ada buktinya. Keluaran ibu, gimana caranya saya udah bingung caranya. Via WA. Perkenalan aja, bumbu gado-gado bobo, udah. Itu akibat apa? Akibat gaji kita udah kuat. Ya, bangunlah pertama brand Anda. Kedua, masuklah sebuah komunitas. Ketiga, banyaklah bantu orang. Seperti si cowok itu. Ya, jadi kita masukin di kardus. Saya ada foto-foto semua masukin di kardus. Pesanan berapa? 100 pack masukin di kardus. Ukur panjang, luar, lebar, ukuran dan timbangan kirim ke si pembeli. Pembeli bayar duluan. Enak loh sistemnya. Bayar duluan mau kita, baru kita transfer. Jadi ibu bapak jangan mau terima pesanan yang orang itu belum bayar. Banyak sekali UMKM yang ketipu seperti itu. Jangan mau. Kasihan sekali. Itu menurut saya sih orang yang melakukan itu penipuan itu udah punya hati nurani lah. Ya, terima dulu duitnya. Kalau perlu kita DP. Ya, Bapak Ibu. Jadi diukur selesai. Datanglah mobilnya PT Goita itu mobilnya DHL, dia kerjasama. Sampai akhirnya balik lagi saya masuk sebuah komunitas, saya kenal yang memperkenalkan saya dengan CEO-nya PT Goita. PT Goita CEO-nya itu saya ajakin jadi pendamping saya untuk review kuliner UMKM, Bapak Ibu semua. Lagi bantuin orang lain, bangun brand, bikin personal branding. Tadi pertanyaannya, Pak, cukup seperti itu Pak? Benar-benar luar biasa kalau Bapak, Ibu semua mau melakukan bagian kita. Ya, sisanya biar Tuhan yang bekerja. Thank you. Oke, terima kasih. Kita silakan dulu ya. Untuk saya keripik daun kelor. Ya. Saya mau nanya, apakah kita harus buat hak ciptanya? Kalau merek sih sudah, kan merek sama hak cipta berbeda. Ya, tapi saya kurang paham. Biar mohon penjelasan atau tim yang sudah ekspor. Kalau hak cipta, saya nggak terlalu paham. Tapi hak merek penting banget. Hak merek aja. Kalau menurut saya. Tapi nanti ibu bapak bisa saya kasih nomor kontaknya ke orang yang memang ahli di bidang hak merek, hak paten. Namanya Pak Beni Mulyawan, ada di grup kita juga. Pak Beni Mulyawan, BMW. Dia sampai berani menggugat BMW mobil. Digugat sama BMW-nya dia. Karena dia menggunakan nama BMW. Dan dia adalah satu-satunya orang Indonesia yang menerobos protokol Madrid ya tentang merek lah. Nanti saya akan perkenalkan. Boleh WA saya. Thank you. Branding itu yang terus dipakai orang. Nah, ya. Pas sengaja merek itu, Ya. jadi kita kan DM. DM? Iya, yang pas syuting sama apa? Iya, DM. DM konotasinya apa? Singkatan nama dan suami. Oh iya, kalau perlu benar-benar jelas. PM juga bisa konotasi yang lain gitu loh. Ya. Kemarin waktu saya mentoring itu ada anak-anak mahasiswa bikin boom makanan, boom apa gitu namanya. Di pitch deck sama dosen umum ini, dia bilang ini konotasinya bingung saya. Makanan tapi tulisannya boom. Orang kan takut kan? Iya. Ya. Jadi yang benar gitu loh, konotasinya benar. Bikinlah merek kalau nanti mau sharing-sharing saya dulu. Terus kalau bisa, kalau bikin merek itu berkaitan dengan apa? Dengan pertama kali kita jualan di mana? Itu boleh. Gado-gado bobo, ya. Bakmi gang kelinci itu pertama di kelinci. Bakmi lagi bukan di Gajah Mada. Itu kawasan itu bisa. Terus apa lagi? Nama Daerah sendiri Sukawati. Sukawati boleh, itu Sukawati bagus. Terus nama orang yang ada sebagai pemiliknya itu juga boleh. Ya, bulan lewat kan bisa ketemu. Ya, semoga menjawab ya Bu. Oke, terima kasih. Ya. Masih lanjut, masih. Saya dulu ya. Dan konsultan Pakcet ya. Nah, ini saya mau tanya Pak, Bapak kan buka cabang udah banyak. Ya. Ya, kalau menurut Bapak lebih baik buka cabang atau jual franchise Pak? Ya, thank you. Gitu. Ya. Ya, gitu aja. Oke, terima kasih. Silakan Pak Henti untuk jawab. Ini Pak.
Mau dikasih. Terima kasih Pak. Saya nggak terlalu tertarik jualan franchise Pak. Kalau kita bisnis sudah menguntungkan, ngapain jualan franchise Pak? Dan franchise rumah makan yang bagus itu nggak jualan franchise Pak. Mereka jualan produknya sendiri. Bahkan bisa dibeli sama PT Jarum. Biji. Ya, akibat apa Pak? Akibat konsisten Pak. Sehari dia berapa omsetnya? Miliaran Pak. Jadi saya nggak pernah sampai tertarik banget. Dan saya kesian sama orang-orang yang beli franchise tapi akhirnya ditipu. Kenapa? Baru 3 bulan jualan Pak, jualan franchise. Baru bisa bayangkan Pak. SOP nggak ada. Merek belum jadi brand awareness top of mind nggak ada. Sistem bisa nggak ada. Terus ngapain? Dia terima uang Pak. Dari situ tidak dijalani dengan baik prosesnya. Nggak bisa Pak. Bisnis itu long term Pak. Saya dari kecil sampai sekarang usaha dari 2020. Dan saya nggak mungkin bisa merusak nama dari 2020 karena itu hidup dan mati kita di sini Pak. Dan pilihlah orang-orang yang memang betul-betul konsisten Pak, mau diajak kerjasama. Saya pernah punya investor. Nah, tapi tidak bisa berjalan dengan panjang karena memang ada perbedaan visi dan misi. Itu juga susah gampang Pak, sama investor. Nggak gampang Pak, tapi sejauh ini Bapak kembangkan sendiri aja, dibantu nanti sama komunitas. Mudah-mudahan menjawab Pak. Thank you Pak. Terima kasih Pak. Oke, lanjut ya Pak Kevin ya. Ya. Kalau misalnya udah pengalaman kan pasti pernah lah salah lokasi kan. Salah lokasi misalnya pilih ini kayaknya strategis tapi nggak kayak saya juga kan beberapa kali salah lokasi kan. Karena saya ngerasa ini rame tapi ternyata nggak rame. Tapi ternyata yang saya kira itu sepi tapi itu malah rame gitu. Nah, Koko menentukan buat tutup itu selama berapa lama? Kan ada yang orang-orang kan beda ya. Ada yang udah gue tunggu 1 tahun dulu deh. Ya kan? Ada juga yang karena ada juga teman saya jadi dia 1 tahun tuh rugi bleeding sampai 2 tahun malah. Tapi di tahun ketiga dia profit. Ada juga yang 3 bulan doang dia bilang gue lihat 3 bulan doang terus gue tutup gitu. Jadi nentuinnya Koko gimana? Thank you Kok. Pakai kue ya. Dokter gigi dan kue. Nama brandnya dong sebutin. Keep sama Happy Dental. Silakan Pak. Teruskan untuk berhenti jualan ya, itu ya pertanyaannya ya. Sampai kamu sendiri yang tahu kekuatan kamu di mana, bagaimana duitnya. Iya, tergantung dananya. Kalau kita punya duit agak banyak ya kita bisa bertahan. Kalau saya sistemnya bertahan. Kayak ini contoh kasus. Konter saya di atrium itu pertama buka cakep, tiba-tiba liftnya ditutup, liftnya diganti karena udah tua. Itu mall tertua. Ya, liftnya diganti, eskalator juga diganti dua-duanya. Bayangin dari omset jutaan sampai drop 300.000 sehari. Oh itu karena diganti jadi dia nggak ada akses ya? Momen-momen itu kan yang paling lihat laporan penjualan tiap hari dia kan? Iya. Saya bilang kalau jadi pengusaha harus sabar. Sabar. Kasus kepatah kita udah sedikit ngancem juga sama pengelola. Bu, saya berhenti nih bulan akhir tahun nih. Tiba-tiba terjadi. Saya bilang sama istri, sabar. Kamu udah invest, udah beli macam-macam, udah uang jutaan kan? Masa sih nggak sabar? Lihat tuh petani itu. Nabur benih, bajak sawah, berjerilah panas-panasan, berjemur matahari, terus sampai lagi ngusirin hama wereng. Habis itu apa lagi? Tikus segala macam. Itu dia lebih hebat dari kita. Banjir lagi, benar. Kekeringan juga terjadi seperti itu. Terus saya bilang sabar. Terjadi persis. Akhirnya dia kan udah jadi benar, bagus lagi maksudnya. Terus saya bilang sama dia, kamu tuh sabar. Kalau jualan baru sehari 2 hari, aduh sepi. Jangan ngomong gitu. Ingat, apa yang kamu pikirkan, katakan, dan doakan itu yang terjadi ke dirimu. Saya pernah punya tante yang ngelesin saya waktu SD. Saya ngelesin. Dia selalu berpikir, kalau gue jalan-jalan gue kenapa-napa lagi. Kenapa-napa lagi. Takut kerampokan. Benar kerampokan. Di pasar Boplo dia kerampokan. Diikat sama di kalau nyamuk diikat, semua ATM-nya diambil. Ingat, ya, apa kalau anda di muslim mungkin ada yang namanya kun fayakun ya. Nah, benar.
Apa yang kita pikirkan, apa yang kita doain itu yang terjadi. Jadi sabarlah. Terus balik lagi kemampuan finance kamu sampai kapan. Tapi kamu pernah nggak punya pengalaman, jadi di tahun pertama dia jelek, tapi tahun kedua dia bagus. Ya lagi. Oh yang itu. Itu baru nggak sampai setahunan sih. Oh nggak, itu mau ngapain tahun? Ada yang bagus, tiba-tiba karena ditutup putranya ya akhirnya drop. Akhirnya ya tutup. Banyak menutup. Jangan disangka Google tuh nggak banyak menutup, banyak menutup. Tapi itulah sebuah proses. Iya. Ya, Kalau awal-awal kan dulu kan belum pengalaman kan, jadi kayak gitu kayaknya udah down duluan kan. Tapi sekarang udah kayak lebih kebal lah, kalau salah ya ganti loh. Iya. Akhirnya kebal kan. Gitu lah, jadi lama-lama Santai aja kan? Apa? Santai aja kan? Iya, kalau dulu kan gila kok kayak kebakaran gitu. Ini nggak salah nih, kayak cuma 1, 2 gitu kan, udah panik duluan gitu. Tapi lama-lama ngerti itu misalnya salah. Ternyata tempat yang lebih nggak bagus bukan berarti dia penjualannya nggak bagus gitu. Ya. Kadang-kadang kenapa sih jadi sepi? Belum tahu. Iya. Ya kan? Juga. Nah, kalau mau ngasih tahu yang cara mudah di mana? Di komunitas. Pilihan lagi. Iya. Lainnya apa? Masukin aja WhatsApp bisnis di website kita. Boleh promosi gratis. Tiap hari boleh saya bilang. Saya pada beberapa teman yang grupnya hanya boleh hari tertentu. Kalau hari yang nggak boleh, dia langsung hapus. Iya. Ya. Jadi ini ketawa. Terlalu banyak kayak promosinya. Gini loh, jangan sering-sering promosi. Ya, sharing dahulu, baru sharing kemudian. 7 kali kamu sharing, 1 kali kamu sharing. Sharing 7 kali. Iya. Nah, orang itu baru bisa kan gitu loh. Nah saya tiap kali sharing terus. Jarang, jualan jarang. Akibatnya kan kita nggak di-unfollow. Akibatnya kan kita nggak di-unfollow. Iya. Nah. Tapi memang bener sih sharing itu jadi orang lebih kayak tertarik gitu kan. Jadi bukan orang promosi mulu gitu kan. Sekarang saya bilang sama karyawan saya yang bikin TikTok ya, Adika ya, TikTok. Itu jangan jualan lagi, bercanda aja. Iya. Bikin lucu-lucuan aja nggak apa-apa. Nggak ada orang yang sedang dijual. Kita kedatangan hari ini Bro Yosa. Di balik Yosa dijual apa? Asoy, jualannya apa? Bawang goreng. Nih, personal brandingnya kuat. Bro Yosa tolong berdiri. Itu di koordinator. Ya, tuh bajunya tuh. Kalau mau dikenal seperti ini nih. Boleh sih. Yosa itu lagi. Baju kamu ada tulisan apa? Ada. Garing harum. Ini apa sih? Akibatnya bawang gorengnya masuk ke hotel. Sebutin kan? Hotel apa aja? Sampai dijadikan nama anaknya. Tepuk tangan dong buat Kak Calvin. Yeay! Wah, keren banget. Aku niatnya pengen belajar, pengen lagi catat-catat juga. Beliau salah satu mentorku juga. Jadi betul. Namaku Yosa dibalik Asoy, jadi saya cikal bakal bawang goreng soy. Jadi soy itu dari Asoy. Kemudian saya main bawang goreng cukup lama teman-teman. Jadi waktu habis kuliah S2 nggak dapat kerja. Jadi saya fokus, kita tuh bisa dapat duit tuh dari mana sih? 1 juta pertama kita. Ya udah berarti itu di jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan itu ya udah itu uang kita ya dari situ akhirnya difokusin. Puji Tuhan benar. Kalau teman-teman belajar dari Ko Calvin selalu ada yang namanya itu faktor kali. Kita harus cari antara customer yang banyak atau customer yang sedikit tapi beli banyak. Nah akhirnya saya mengelis hotel-hotel yang khusus buat wedding. Jadi Hotel Ritz-Carlton, Shangri-La, terus Novotel, Mercure, udah 38 hotel sampai hari ini. Dan akhirnya di-challenge lagi supaya yang lebih banyak lagi apa ya? Apa yang kalau di hotel kan misalnya ada makanan Indonesia, makanannya habis nggak habis kan tetap dibikin, bener ya? Tapi saya cari lagi apa ya perusahaan yang setiap kali selalu bikin makanan walaupun nggak dimakan. Aha, ketemu akhirnya yaitu penerbangan. Akhirnya saya masuk sekarang ke Garuda Indonesia, ke Air Asia. Jadi nggak ada penerbangan atau nggak ada penerbangan dia tetap masak loh. Ya udah akhirnya bawang kita tetap keluar gitu. Oke, kembali ke lagi. Wah, anak-anakku itu
Oke. Nama anak saya yang pertama Ritz Carlton. Nah, yang kedua Swiss Bell, yang ketiga adalah Alila. Nah, yang keempat kemarin nggak jadi, namanya Reto. Jadi urutan-urutan, jadi bukan ML-nya di sana. Oke, kembali kan tepuk tangan buat kawan-kawan. Yeay! Masih waktunya, sama sih juga Bapak Ibu. Saya mau tanya tentang ekspor ya, Pak. Jadi kita pelaku UMKM itu kan mana pasti didukung dari biaya cukai apa itu kan udah fasilitasi ya. Jadi gimana caranya kita bisa mendapat buyer? Tadi kan Pak Kapten sudah ekspor ke 9 negara ya. Jadi apakah kita itu ikut buzzer dulu kemana-mana biar dapat buzzer bayarnya bagaimana solusinya? Oh, terima kasih. Iya. William Raymond anaknya. Dia nggak punya produk, tapi dia ngambil dari orang. Dia nggak punya pabrik, tapi dia punya gudang. Nah, dia bergerak dari bazar, dari pameran ya. Dia dari pameran ke pameran. Cuman kan waktu itu dia butuh diyakinkan, yang saya tangkap dari cerita ibu itu. Dia butuh diyakinkan untuk ikutan pameran karena pameran dulu waktu itu lumayan banyak. Lumayan mahal. Dia ada satu bapak-bapak yang kasih tahu dia, kamu ikut pameran tuh. Dia nggak mau, kan punya duit gitu. Tapi bapak ini kasih dia punya kesaksian. Dia itu dari kios 1x1 kecil lagi. Sampai setelah ikut pameran, dia akhirnya juga produknya jadi mana-mana lah gitu ya. Dan ibu itu namanya Ibu Shirley akhirnya ikut jejaknya. Dan sekarang sih dia udah menguasai 90% market makanan F&B di Indonesia. Dia masukin ke KFC, McD, kemana-mana. Akibat dia ikut pameran. Jadi bisa dicoba ikutin pameran atau melakukan personal trading. Nanti dicek bagaimana hasilnya. Tapi yang jelas saya lihat dia konsisten ikutin pameran setahun bisa 12 kali. Benar. Saya ada di channel YouTube saya ada kok. Ya, ada ya, pernah lihat ya. Itu saya juga belajar. Jadi nggak ada faktor bilang harus ikut ini. Dicoba aja semua gitu. Kenapa sih kita sekarang bisa sampai eksis? Karena itu banyak nyobain. Benar nggak? Banyak juga gagal gitu. Tapi kita nggak patah semangat. Kalau patah semangat ya udah nggak ada baru-baru dan 50 gitu. Semoga menjawab. Selama 50 tahun aku aja baru 3 tahun kayak ngerasa udah lihat omset turun, oh my god udah mau pingsan kok. Semangat gitu. Kayaknya kalau 50 tahun kan itu udah kayaknya tadi saya dengerin. Ini untuk pelipur dulu nih. Brand saya, brandnya Best, Susi homemade dengan cita rasa Indonesia. Ya, bagus sih kok, cuman saya pengen nanya itu aja. Karena tadi saya mau melihat si cerita tadi 50 tahun itu aja udah mau nangis nih. Karena posisi usaha saya tuh udah baru 3 tahun ini kayak ngerasa down aja gitu. Apalagi kemarin akhir tahun omset saya tuh agak menurun ya, dari online dan offline itu merasa banget bedanya. Itu aja. Sama kalau misalnya kebetulan saya juga daftar di TBA Depok. Asik. Mantap. Tapi baru sih kok, jadi saya juga belum ngerti belum pernah ikut sering dari TBA itu karena wilayah saya di Depok gitu. Itu aja Pak, terima kasih banyak. Mantap. Dia semakin tinggi pohon, anginnya juga semakin kencang. Tapi yang membuat saya bergairah ya untuk sharing-sharing ini kadang-kadang susah. Dengan pakai suara sendiri aja. Saya tuh guru saya sama dengan Pak Ketua ini, Tung Desem. Tung Desem itu selalu semangat ya. Kalau dia lagi ke down ngapain dia? Bencak-bencak bui. Tadi saya mau perhatikan di sini sih. Cuma waktunya nggak kurang tepat. Maksudnya nggak cukup gitu. Setelah 3 sudah diwanti-wanti sama istri untuk selesai kita. Istri kan strict orangnya. Sudah, ya. Terus apa lagi? Oh ya pertanyaannya. Pasti banyak jatuh bangun, banyak. Oh ya, guru saya Tung Desem kan semangat. Kalau dia lagi gitu gimana? Putar lagu yang kenceng-kenceng, disebarin dong, countdown tuh bikin berani gitu.
Tapi kalau kebanyakan kita bergaul sama orang-orang yang penakut, Anda akan jadi penakut. Percayalah. Kalau Anda ingin jadi orang pemberani, gimana? Deketin orang yang berani. Ya. Ingin jadi pengusaha, ngapain? Deketin pengusaha, banyakin kumpul-kumpul, balik lagi. Komunitas itu sangat-sangat menentukan gimana kita. Ya. Jadi percayalah, baru 3 tahun. Habiskan jatah gagalmu. Bener. Habiskan jatah gagalmu, terus berkumpul dengan teman-teman yang auranya bagus, positive thinking, ya. Itu akan membuat Anda lebih berani. Kalau ada apa-apa, WA aja sama saya semangatin, saya upayain. Boleh bisa videonya nanti. Video. Saya kemarin bikinin video lagi di TikTok untuk menti-menti saya yang saya bantu. Saya bilang sama mereka, silaturahmi kita jangan sampai terputus loh, selesai wirawiri. Saya tetap mau bantuin kalian loh, free. Kalau udah begitu, kita udah menabung. Masa sih kita ngomong-ngomong? Cek deh, bikin Tuhan nggak tega sama kita. Ini anak berbuat baik lagi. Udah, sulahin berkat. Pasti Bu. Ya, semoga menjawab.